Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang. Sebetulnya itu ada kewajiban ya, jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sadar lah, nanti tanyanya ke sana aja, Pak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Jika memang ada alat bukti jelas, kemudian sudah dipanggil, memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan. Fadel Bajide tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai terlapor dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan dengan anak artis Nikita Mirzani, LM. Ketidakhadiran Fadel menimbulkan desas-desus di media sosial. Berhembus kabar jika Fadel tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan lantaran takut dengan banyaknya saksi yang dihadirkan oleh Nikita. Tidak itu saja, berbagai spekulasi atas ketidakhadiran Fadel juga merebak. Meski sebelumnya, kuasa hukum Fadel, Rasman, sudah memberitahu jika Fadel tidak bisa memenuhi panggilan karena sedang sakit. Lantas, apa kata Nikita dan keluarganya menanggapi ketidakhadiran Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan? Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang. Pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja masih pura-pura ninja itu. Segentleman lo aja lah, datang lah, jangan melulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran. Untuk hari ini ada penundaan, itu ya, ada penundaan dari VA. Alasannya apa? Untuk alasannya adalah kurang sehat, itu yang diberikan di surat tertulis. Kuasa hukum dari VA kemarin memberikan surat penundaan kepada Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Kemudian di situ tertulis dari VA kurang sehat, tapi dari penyidik meminta untuk surat sakit. Sampai saat ini dari kuasa hukum VA belum memberikan keterangan surat sakit. Fadel Al-Fajar Bajide lagi kurang sehat, kita udah koordinasi mulai kemarin sore dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Ya tadi saya bilang, kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibercandain, Bang, gitu. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong. Sebetulnya itu ada kewajiban ya, jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sadar lah, nanti tanyanya ke sana aja, Pak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Kehadirannya itu saja yang saya tanyakan tadi, dan selanjutnya silakan tanya dengan Ibu Humas. Kapan dia akan datang dan diminta keterangan. Nah, untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober dengan jam yang sama, ya hari Jumat. Nikita Mirzani mengaku kecewa atas ketidakhadiran Fadel. Ia berharap Fadel datang memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan usai dilaporkan terkait dugaan aborsi dan persetubuhan dengan anak Nikita, LM, yang masih di bawah umur. Ketidakhadiran Fadel mengundang spekulasi. Mungkinkah Fadel akan dijemput paksa jika ia kembali tidak hadir memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan yang rencananya akan dijadwalkan pekan depan? Tapi yang aneh, membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan, di hukum ini ada, manakala seseorang itu dipanggil, tidak mentaati panggilan, itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang proses pemeriksaan atau proses hukum.
Jadi kalau datang lah. Jika memang ada alat bukti jelas, kemudian sudah dipanggil, memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan, ya itu karena memang bukti jelas, ya 2 alat bukti, kemudian saksi-saksi jelas, terutama visum yang menjelaskan. Alat bukti sudah banyak, ya, dari mulai foto, kemudian juga dari foto dan yang chat-chatan, kemudian dari kesaksian-kesaksian yang ada, yang melihat, mendengar, itu yang kita kumpulkan, ya, yang jelas. Dan kemudian kita menunggu hasil visum keseluruhan. Saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah. Ini bukan bercanda, Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator, ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, Bang, minta maaf. Kan saya juga gak ngatain Abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor, Bang. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gua lindes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Biar menjadi proses hukum aja. Enggak lah, nggak mungkin Niki mau ketemu dia. Ketemu aja kamu dengan hukum, ya sudah membuat penderitaan terhadap anaknya dalam artian tanda kutip, dan juga Niki sendiri dalam situasi seperti ini, saya pikir saya juga keberatan klien saya untuk bertemu dengan terlapor. Kalau dia mau bertemu dengan saya atau bertemu dengan kakaknya Nikita jangan, biar dia tidak menimbulkan amarah dari Nikita seperti itu. Kan Nikita orangnya saya suruh tenang saja, nggak usah dianulik, proses hukum biar berjalan. Apapun proses hukum ini harus kita hormati, dan ini saat ini lagi berjalan. Semua visum pun informasinya secara tidak secara keseluruhan, tapi sudah disampaikan bahwa ada hasil, tinggal hasil secara tertulisnya mungkin, tapi itu tidak bisa kita sampaikan karena itu menjadi haknya penyidik, ya. Saat itu saya bilang banyak hal, apa yang kau tahu cukup untuk kau tahu saja, nggak perlu. Sementara ini biar itu menjadi materinya pemeriksaan. Saya gituin. Saksinya ada, komunikasi langsung dengan saksi dan saksi menyampaikan sehingga kaget. Ya itu yang dibilang dia, saya geleng-geleng kaget, kan ada itu waktu dia harus selesai pemeriksaan. Kalau proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi kita mencari keadilan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan undang-undang, membuat laporan polisi dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Prosesnya seperti apa, kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Mendadak sakit menjadi alasan Fadel tidak menghadiri panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Nikita dan kakaknya tidak percaya begitu saja. Nikita bahkan menyebut jika Fadel sempat ke tempat hiburan malam. Berangkat dari pernyataan Nikita tersebut, tim cumi-cumi.com melakukan penelusuran ke rumah Fadel untuk memastikan apakah yang bersangkutan sakit atau tidak. Sayangnya, saat melakukan penelusuran, tim cumi-cumi.com tidak dapat menemui dan mewawancarai Fadel. Kediaman rumah Fadel terlihat sepi, tidak ada aktivitas. Dan berikut penelusuran tim cumi-cumi.com menyambangi rumah Fadel.
Baik pemirsa Cumi Lovers, yang kita ketahui ini sekarang saya dengan tim dan rekan-rekan media lainnya sedang berada di depan rumah dari Fadel Bajideh, yang dimana kondisi rumah sendiri dalam masa pemugaran atau renovasi. Namun situasi di sini untuk keluarga Fadel sendiri sepi. Assalamualaikum. Itu semua kabar bohong ya, karena kita nggak ada namanya untuk kabur atau menghindar atau apa, karena kan kita di sini kan ada campuran dari apa ya, mungkin pribadi kita ya, prinsip kita kalau memang kami dari ada Arab, ada Kupang juga NTT, jadi untuk prinsip keluarga kami kalau untuk kabur atau melarikan diri itu nggak pernah ada, jadi kita nggak pernah mundur soal itu. Semenjak melakukan konferensi pers menanggapi laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani, Fadel tidak lagi tampil di hadapan publik. Alih-alih menjawab berbagai tuduhan yang belakangan ini gencar dilayangkan Nikita, Fadel kerap mencurahkan rasa rindunya pada LM melalui unggahannya di media sosial pribadinya. Seperti unggahan Fadel baru-baru ini dengan potongan rambut baru. Selain mengunggah penampilan baru, Fadel juga mengunggah aktivitas kesehariannya yang kerap bermain monopoli, sebagaimana dulu yang kerap ia lakukan saat bersama LM. I love you sayang, kita tidak jadi main monopoli bareng. Semoga kita bisa main monopoli bareng lagi. Tulis Fadel. Ya paling main Uno, main Monopoli, jadi ya aktivitas kayak biasa lah gitu. Itu ya yang penting kita jalanin lurus-lurus aja, konsisten dengan apa yang ada, udah gitu aja sih. Saran apa yang kita bisa bicarakan itu. Sementara kakak Nikita Mirzani mengaku tidak diizinkan menemui LM di safe house, mengingat saat ini LM dalam proses penyembuhan mental. Dana sepenuhnya di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT P3A DKI Jakarta. Lantas, apa tanggapan Edwin saat tak mendapat izin bertemu LM? Tapi adalah mengantarkan pamannya Laura untuk menanyakan keadaan kemenakannya seperti apa, karena mau bypass komunikasi sementara belum bisa dilakukan kan gitu ya. Betul, karena tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranahnya ke hukum ya. Ya saya bukan orang hukum, saya mah tukang kopi. Jadi kagak ngerti hukum, mendingan saya tanya sama Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Kok kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Terus nggak ketemu Laura nih, bukan, ketemu dari pihak PPA, karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah, ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian. Supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Makanya bagaimana juga secara bagi dia juga terlindungi. Banyak hal yang terjadi sebelumnya, jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan. Nah ini, aduh astagfirullahaladzim. Sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa, yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi pada saat di apartemen yang menenangkan itu Edwin, pamannya Loli, sampai di kantor polisi. Jadi termasuk Dokter Oki, semua itu yang terlibat, termasuk pada saat di RSCM. Di waktu di visum itu yang menenangkan semua adalah Edwin. Tapi pada saat di kantor polisi, pada saat dia lagi mau diperiksa, dia berkomunikasi dengan saya dan dia panggil, Om, kenapa nggak, maksudnya nggak nemuin dia, kan dia lagi ditutup lah. Kenapa nak kamu begini? Ya. Kenapa kamu panggil-panggil namanya mamamu? Itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Janganlah dipanggil seperti nama-nama langsung. Kau biasanya manggil apa? Panggil sebutannya mamanya. Panggil mama, Mimi, terserah. Tapi jangan kau panggil dengan menyebut namanya. Kau tidak ada di muka bumi ini tanpa dia.
Dan apa yang terjadi sampai dari apartemen seperti itu, sampai dia bawa kamu semua, sampai kau di rumah sakit dan sebagainya, apa yang ingin dilakukan? Apa yang dicari? Dia mencarikan keadilan buat kau. Mamamu tahu semua yang terjadi. Sekarang dia turun, bagaimana dia bisa memberikan keadilan buat anaknya yang dia cintai. Dengan cara apa? Meminta perlindungan kepada negara. Meminta perlindungan kepada negara melalui undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya tidak berbicara tentang pasal. Saya hanya berbicara apa yang dilakukan oleh mamamu. Dari apartemen sampai kau ada di sini untuk kepentingan. Kamu yang sabar ya. Ini ada sebuah perjalanan hidup yang kamu lalui sahabat ini, kau sabar. Mamamu tidak mungkin akan melakukan hal yang terjelek buat kau. Pasti dia ingin yang terbaik. Tidak ada orang tua yang akan menjahati anaknya. Itu nggak ada. Kabar kakak Nikita yang tidak diizinkan bertemu LM dibenarkan Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pernyataannya, LM belum bisa ditemui, bahkan oleh keluarganya sendiri. Meski begitu, LM dalam kondisi sehat dan dalam proses pendampingan dari psikolog. Saat ini, LM mendapat penanganan serius di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT P3A DKI Jakarta. Lantas, benarkah LM kembali akan dilakukan pemeriksaan di RSCM untuk dilakukan visum? Keluarga untuk ketemu LM, yang jelas LM sekarang di rumah aman. Ya kalau di sana memang untuk keluarga dan lain-lain memang belum boleh. Karena di sana ada terapi, kemudian juga ada pengobatan yang memang orang lain belum boleh untuk bertemu. Ya, yang jelas di sana memang rumah aman. Ya. Pengobatan dalam arti psikis berarti Bu ya? Psikis. Fisik ataupun psikis. Itu psikolog atau psikolog pasti. Nanti yang jelas penyidik ya yang berkoordinasi dengan pihak P3A. Itu. Memang ada pemeriksaan lanjutan untuk LM. Untuk LM ada pemeriksaan lanjutan. Karena itu memang permintaan dari rumah sakit RSCM, terutama dari ahlinya. Baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.